Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 1 April 2024. Saudara, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini marilah kita mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergi dan katakanlah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 32, dan Injil Matius 28 ayat 8 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seluruh bumi saudara masih merasakan gema sukacita Paskah. Janganlah euforia Paskah ini membuat kita lupa akan tugas-tugas dan kewajiban kita. Injil hari ini kita lihat bagaimana Yesus setelah kebangkitannya, dia berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka masih larut dalam ketakutan setelah melihat kubur Yesus didapati kosong. Kata Yesus kepada mereka, "Salam bagimu." Matius 28 ayat 9. Lanjutnya, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Matius 28 ayat 10. Pergi dan katakanlah. Ini merupakan suatu perutusan yang disampaikan Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Dan ini juga saudara disampaikan kepada kita semua. Pergi dan katakanlah. Kita diutus untuk pergi saudara. Keluar. Bukan berdiam diri di dalam euforia Paskah. Kita diminta Tuhan keluar untuk memberitakan kabar sukacita Paskah ini dan memberi kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita, kita sampaikan saudara kebangkitan Tuhan Yesus kepada setiap orang yang kita jumpai, yang kita kasihi. Yang diawali dari keluarga kita sendiri, tetangga, kerabat, komunitas, dan masyarakat luas. Bahwa Yesus benar-benar Tuhan yang telah disalibkan, wafat di atas kayu salib dan bangkit. Sekarang Tuhan Yesus memberi amanat agung kepada kita semua untuk diutus menyampaikan kebangkitannya. Ternyata, saudaraku yang terkasih, tidak semua orang yang menyaksikan akan kebangkitan Tuhan Yesus otomatis mempercayai akan informasi tersebut. Contohnya saudara, para prajurit penjaga kubur Yesus, mereka tahu dengan pasti bahwa mustahil dapat menggulingkan batu besar penutup kubur Yesus itu. Apa yang dialami para serdadu tidak jauh saudara berbeda dengan perempuan-perempuan itu yang menyaksikan gempa yang terjadi saat itu. Bab 28 ayat 2 dan 4. Namun respon kedua belah pihak sangatlah bertolak belakang saudara. Kita dapat melihat respon dari para serdadu di ayat 11 sampai dengan 15. Mereka diharuskan menjadi saksi dusta oleh Mahkamah Agama dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Matius 28 ayat 13 sampai dengan 14. Saudaraku, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara?
Kita termasuk golongan perempuan-perempuan atau para penjaga kubur itu? Apa respon kita? Mungkin kita takut keluar mewartakan untuk bersaksi. Dalam hal ini kita melihat saudaraku yang terkasih, seolah-olah saudara, mereka dapat membungkam kebenaran dan hati nurani seseorang dapat dibeli. Itulah realita di dalam kehidupan kita saat ini. Hukum seakan-akan tak berarti. Uang dapat membungkam para saksi untuk menutupi kebenaran. Demi keselamatan jiwa, seperti prajurit penjaga kubur, atau mungkin juga saudara karena keserakaan ingin mendapatkan uang, kita dapat maju menjadi saksi palsu. Kita menjatuhkan orang lain, saudara, mungkin karena terlebih dahulu kita membenci orang itu. Dan tergoda uang, kita mau menjadi saksi palsu. Lidah memang tak bertulang. Sangat mudah bagi kita memutarbalikkan fakta, sekalipun itu melanggar hati nurani dan kebenaran Tuhan. Demi uang, kita tetap lakukan. Saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, yang telah mengalami kuasa kebangkitan Yesus, hendaknyalah hanya kebenaran Tuhan saja kita tegakkan. Bukan kebohongan, kepalsuan, dusta, saudara. Hari ini, kita semua diutus. Pergi dan katakanlah. Dengan menjadi saksi dalam kebenaran. Kita mau mewartakan pengalaman kasih pribadi kita akan kebangkitan Yesus. Menolak kebenaran menjadikan kita keras kepala. Sedangkan yang menyambut kebenaran akan melembutkan hati kita. Kebangkitan Yesus memberi pengharapan yang pasti, saudara. Dan kabar sukacita ini harus selalu kita dengungkan dan kita suarakan, saudara. Sudahkah kita suarakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini? Takutkah kita menjadi perutusannya? Dan maukah kita menerima perutusan ini menjadi saksi bagi sesama dan dunia? Semoga kita sanggup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.